kesulitan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Mari kita akan melanjutkan ciri ketiga dari seorang murid itu adalah kasih. Katakan sama-sama, kasih. Kasih. Kasih itu dimulai dari orang yang terdekat dengan kita. Kasih itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Ya, kasih itu sabar. Dikatakan kasih itu sabar, ayat 4. Kasih itu sabar. Jadi ciri daripada seorang murid, ciri yang ketiga itu kasih atau juga sabar. Sebab kasih itu adalah sabar. Sabar itu adalah kasih. Kalau dia bilang saya ada kasih tapi saya tidak sabar, suka moro-moro, suka koro-koroan, itu karunia moro-moro. Karunia koro-koroan, bukan karunia kasih. Suka ngambek, ngamuk, sedikit tersinggung. Ya itu karunia yang jelek, bukan itu. Yang Tuhan mau kasih kepada kita adalah karunia sabar. Ya, sudah. Nah ini dimulai dari mana? Karunia kasih ini dimulai dari mana? Dimulai dari, coba kita baca 1 Timotius 5 ayat 8. 1 Timotius ayat pasal 5 ayat 8. Ya, 1 Timotius pasal 5 ayat 8. Ya. Tetapi Ya. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan anak sanak saudaranya, yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, tidak memeliharakan sanak saudaranya, tidak mau membantu dan sebagainya, terus apalagi seisi rumahnya, apalagi tidak mau tahu seisi rumahnya, di mana dia tinggal, di situ juga dia tidak mau tahu. Ya, keadaan rumah tangga itu bagaimana, mesti dibantu, ditolong. Ya, terus orang itu murtad. Orang itu sebenarnya murtad. Ini Bibelnya bilang, bukan saya. Murtad. Alkitab berkata murtad. Kita mau terima atau tidak mau terima itu urusan saudara. Tapi ini Alkitab mengatakan sendiri. Itu orang murtad. Dan lebih buruk. Dan lebih buruk dari orang yang tidak orang beriman. Yang tidak beriman. Orang kafir itu dia masih lebih baik daripada orang ini. Karena dia tidak mau tolong sanak saudaranya di dalam satu rumah dengan dia. Ya, misalnya orang tuanya yang sudah usia lanjut dibiarkan, tidak dipelihara, tidak diberikan uang yang cukup. Ya, mau beli ini tidak bisa, mau beli itu, tapi dia punya uang tapi dia tidak mau kasih kepada orang tuanya. Itu satu hal yang murtad di hadapan Tuhan. Lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Saudara, kalau kita tidak mau memelihara sanak saudara kita, apalagi seisi rumah kita, ya bagaimana kita mau menolong orang lain? Di sini ada seorang suami yang ini terjadi. Dia kasih semua uangnya kepada gereja, tapi sampai anaknya sendiri tidak punya uang untuk beli sepatu. Ya, tapi kalau di rumah dia itu kejamnya seperti ular, seperti setan, kejam sekali.
Tapi dia berikan uangnya kepada gereja, semua. Tidak ada makanan, tidak ada kekurangan, pokoknya rumah tangganya kekurangan. Tapi dia tidak mau tahu. Tapi dia begitu kejam sekali kalau di rumah. Nah, ini satu kemurtadan, ini orang murtad, ini lebih jahat daripada orang kafir. Orang kafir tidak begitu. Orang kafir masih mau membantu, menunjang orang tuanya yang sudah tua. Ya, kalau dia bilang ya itu orang tua cerewet, ya belum tentu dia sendiri nanti kalau sudah tua cerewet atau tidak. Jangan-jangan dia lebih cerewet daripada itu, daripada anak, daripada bapaknya. Ya, kita tidak bisa menentukan, kita tidak boleh menghakimi, kita tidak boleh mengatakan wah itu orang tua saya itu cerewet sekali. Ya nanti jangan-jangan yang ngomong ini lebih cerewet daripada orang tuanya dia. Sebab semua itu perkataan kita itu nanti akan menghakimi kita kalau kita tidak berhati-hati. Nanti apa yang kita ucapkan itu terhadap orang lain itu kena kita sendiri. Jadi kita mesti hati-hati dalam perkataan, kita mesti hati-hati. Ya, bisa saja orang itu baik sekali dengan orang lain, tapi kalau sama keluarga sendiri, wah jahatnya bukan main. Ngomong itu mesti selalu membentak-bentak, tidak pernah bisa dengan nada yang baik. Tapi kalau dengan orang lain, dia begitu baik sekali, dia begitu sopan sekali, dia begitu terhormat, menghormati sekali. Ya, itu satu hal yang kesia-siaan. Tuhan tidak melihat itu, Tuhan melihat aslinya dia di rumahnya itu bagaimana. Ya, bagaimana kita bisa menerangi yang jauh, ya, dengan lampu mobil bisa 60 meter, bisa sampai 60 meter panjangnya, itu disorot sama dia. Bisa menerangi sampai 60 meter, tapi 30 meter aja sudah suram. Bagaimana bisa sampai ke kilometer yang ke 60? Ya, sudah sampai meter yang ke 30 aja sudah suram. Mesti jadi terang di dekat kita lebih dulu. Baru setelah di yang dekat, baru nanti yang jauh. Gilirannya yang jauh kita akan juga bisa menjadi berkat, bisa menjadi terang. Kalau dengan 30 meter kita tidak bisa jadi terang, kabur, bagaimana kita bisa jadi terang sampai 60 meter? Tidak mungkin. Nanti mobilnya jalan nabrak itu, masuk jurang tidak tahu, tidak lihat kalau ada jurang di situ. Karena 30 meter yang dekat saja sudah tidak bisa menerangi dia. Ya. Suram, gelap, setengah gelap. Ya, dan itu sangat berbahaya. Jadi Tuhan mau supaya kita ini jadi terang lebih dulu di dekat kita ini. Kita mesti jadi terang, nanti kita akan bisa jadi terang kepada yang jauh, lebih jauh dari kita. Tapi kalau yang dekat dengan kita tidak bisa menjadi terang, bagaimana kita bisa menjadi terang dengan yang jauh dari kita? Ya, kalau toh kita sepertinya baik sekali dengan orang luar, orang lain, tapi itu kemunafikan, itu pura-pura. Tapi dalam hatinya dia tidak sungguh-sungguh, tidak tulus. Ya, jadi sudah yang dekat dulu, baru yang jauh. Keluarga dulu, keluarga yang di dekat di satu rumah, baru saudara-saudara yang lain kita bantu. Ya, jadi ada tahap-tahapnya. Kasih itu sabar. Nanti kita sudah jelaskan dalam 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar. Jadi setelah kasih itu saya ambil satu pokok sabar. Ini saya mau jelasin. Yang dimaksudkan bukan sabar dari kelahiran. Ada orang lahir sabar sekali. Saya punya kakak itu ipar sabar sekali, sabar, tidak pernah ngomong, diam. Kalau ngomong ya cuma 1-2 kata dan suaranya pelan, setelah itu dia diam lagi. Ya, ini sabar memang dari sononya, dari lahirnya. Memang anaknya memang bagus, orangnya baik. Tapi satu waktu saya menjadi terperanjat pada waktu dia marah. Dia marah sama anak-anak indekos yang kurang sopan itu. Dia nasinya ditumplek, dibalik-balik begitu. Dia marah, dia pergi ke situ. Dia lempari batu-batu yang besar-besar. Batu seperti Gunung Semeru. Dilemparkan ke. Saya, wah ini kakak ipar saya ini boleh juga ya. Kalau dia tidak pernah marah, tapi kalau sekali marah, wah hebat juga ya.
Ya, luar biasa, dia tidak takut. Itu anak yang di kos ada berapa? Ada 5 atau ada 7, dia satu orang dia tantang. Ayo kamu keluar sini. Wah, berani menantang orang juga. Padahal saya tidak pernah dia marah, tidak pernah seumur hidup saya tidak pernah lihat dia marah. Tapi satu kali saya lihat dia marah kayak setan, lebih dari setan. Saya bilang, oh kok bisa begini ya? Karena ini dari kelahiran saja, kelahiran terbatas. Satu waktu dia bisa jengkelnya tidak tahan, dia ngamuk, dia bisa berbuat sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan itu. Kok bisa begitu dia itu? Nah itu kekuatan daging. Jadi kita yang dimaksud di sini sabar ini adalah sabar dari Roh Kudus. Sabar itu salah satu buah Roh Kudus. Coba kita baca Galatia 5 ayat yang ke berapa? 22. Coba tolong baca. 22. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Kesabaran dari Roh Kudus, ini buah Roh. Jadi ini buah dari Roh Kudus, bukan buah dari hawa nafsu kita. Ya, saudara. Jadi Tuhan mau kesabaran yang dari Roh Kudus. Dan kalau kita penuh Roh Kudus, kita sudah penuh Roh Kudus, kita bisa memiliki buah kesabaran. Walaupun kita asalnya orang yang paling tidak sabar. Musa itu bukan cuma tidak sabar, pembunuh. Dia emosi satu waktu dia bunuh dalam keadaan dia ya masih sadar, tapi dia bunuh orang Mesir dia bunuh. Nah, tapi pada waktu Tuhan sudah pakai dia, luar biasa. Dia orang yang paling sabar dan paling, coba kita baca, lembut. Bilangan pasal yang ke berapa? Bilangan pasal yang ke 14 kalau tidak salah. Ya, 14 ayat yang ke pasal 12. Ya, pasal 12 ayat yang ke 3. Tolong bacakan. Adapun ya. Ayat 3, pasal 12 bilangan ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, Ya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. sangat lembut hatinya, sangat sabar. Lebih dari semua orang yang ada di bumi. Bagaimana seorang pembunuh bisa jadi sabar lebih dari semua orang yang ada di atas bumi. Dia lembut dan sabar. Itu bisa jadi. Roh Kudus bisa merubah seseorang. Amin. Bukan cuma Musa, saudara dan saya juga bisa dirubah oleh Tuhan. Amin. Nah, asal kita mau serahkan hidup kita. Kita jangan takut. Karena Roh Kudus itu kuat. Roh Kudus itu lebih dahsyat daripada roh apapun juga. Dan kalau dia bekerja, dia pasti menang. Ya, ada hal-hal yang tidak perlu kita alami. Kalau saja kita ini sabar. Kalau saja kita sabar. Maka tidak perlu ada hal-hal tertentu yang kita mesti alami. Tidak perlu kita ngalami itu. Apa? Hal apa yang kita tidak perlu ngalami? 1, stres. Tidak perlu kita stres. Kalau kita sabar, kita tidak perlu stres. Ya. Karena stres itu orang yang mau cepat-cepat mau bagaimana ini, mau terdesak dia mau begini, mau begitu. Ya. Nah, itu jadi stres. Tapi kalau kita sabar dari Roh Kudus, kita tidak perlu stres. Ya. Yang kedua, marah, tidak perlu kita marah. Karena kalau kita sabar, kita tidak perlu marah. Ya, kesabaran Roh Kudus itu akan memimpin kita kepada hal-hal yang baik. Kita tidak perlu punya kebencian terhadap seseorang. Wah, kita benci sekali sama orang. Tidak perlu. Karena kita ada kesabaran. Kita jadi benci karena kita tidak punya kesabaran dari Roh Kudus. Jadi kita kemudian benci sama orang. Ya, kita tidak perlu berharap kepada manusia. Kalau saja kita punya kesabaran dari Roh Kudus, kita tidak perlu berharap kepada manusia. Ya, berharap kepada manusia itu membuat kita tidak sabar. Ya, ditunggu-tunggu manusianya mana? Kok tidak datang-datang, tidak mau menolong saya, janji-janji. Nah, ini berharap kepada manusia. Sampai akhirnya dia, ya, karena dia tidak mau bersandar kepada Tuhan,
dia berharap kepada manusia, ya, dan akhirnya dia jadi stres. Ya, ini orang yang tidak sabar. Juga satu hal yang lain, mengandalkan manusia. Kalau saudara berharap kepada Tuhan, tidak perlu saudara bersabar. Ya, orang sabar itu menyerah, tidak menyerah kepada nasib, tidak. Orang sabar itu tidak berarti menyerah kepada nasib. Orang sabar itu menyerah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Nyanyinya, aku berserah, aku berserah. Itu orang yang bersabar. Dia berserah, bukan berserah kepada nasib, tidak. Kita tidak diajar oleh Alkitab untuk berserah kepada nasib, tidak. Kita diajar oleh Tuhan untuk berserah kepada Tuhan. Nah, di dalam roh kesabaran. Ya. Jadi begitu juga kalau kita ada kesabaran, kita tidak perlu mengandalkan manusia. Kita mengandalkan manusia karena kita kurang sabar. Kita mau cepat-cepat, mau lekas jadi. Bagaimana ini? Mau jadi cepat. Kemudian saudara mengambil kesimpulan untuk mengandalkan manusia. Tapi manusia yang diandalkan itu mengecewakan. Jadi saudara nanti akan kecewa lagi, terus kecewa. Ya. Dan juga kalau saudara sabar, saudara tidak perlu mengalami putus asa. Katakan sama-sama, putus asa. Putus asa itu no hope. Ya, tena harapan. Tidak ada harapan. Sudah putus asa saya. Sudah tidak perlu mengalami putus asa. Jadi ada 6. Stres, tidak perlu stres, tidak perlu marah. 2, tidak perlu mengalami kebencian kepada seseorang. 3, tidak perlu berharap kepada manusia. 4, berharap sama Tuhan. Kalau sama manusia kita nanti kecewa lagi. Tidak perlu mengandalkan manusia. 5, dan tidak perlu putus asa. Karena kita bersabar, sabar itu artinya menyerah kepada Tuhan, bukan menyerah kepada nasib. Ya, jadi ada banyak perkara yang kita tidak perlu mengalami itu. Dan ini sangat menyedot energi kita. Kita bisa sakit karena stres, kita bisa marah, ya bisa sakit juga, bisa stroke kalau marah-marah terus naik tekanan darah, stroke dia. Ya. Bisa kebencian itu juga membuat sakit orang. Banyak orang kena kanker karena kebencian. Ya, orang perempuan kalau suka benci itu bisa kena kanker. Ini menurut penyelidikan begitu. Ya, saya harap di sini tidak ada yang suka benci. Ya, minta sama Tuhan supaya dibasuh oleh darah Tuhan. Jadi supaya lepas bebas dari kanker. Amin. Atau mau ikut kena kanker? Ya itu urusan saudara. Saya tidak mau. Ya. Makanya kanker itu banyak orang perempuan yang kena, bukan orang laki. Orang perempuan itu banyak suka benci. Nah, jangan marah sama saya ya. Nanti polos awas pulang aja. Saya dikatai benci. Ya orang perempuan itu suka banyak mulut, banyak omong dan banyak benci. Saya banyak omong, banyak benci dia. Ya, memang dilahirkan begitu. Kecuali kalau lahir baru, sudah lain. Tidak pakai ciri-ciri yang lama lagi. Ya, kita perlu dilahirin baru. Ya, supaya benih ilahi itu ada dalam kita. Ya, jangan benih yang lama. Semua ini menjadi sikap kita. Ini menjadi sikap. Stres itu sikap. Pada saat kita dalam kondisi yang situasi yang membuat kita jadi stres itu. Itu sikap, itu stres, itu sikap kita jadi stres. Tanpa kesabaran dalam menghadapi sikon itu. Ya, jadi saudara, jangan kita mempunyai sikap seperti itu. Sikap marah, itu sikap. Sikap benci kepada orang. Sikap berharap kepada manusia. Berharap sama manusia. Sikap mengandalkan orang. Itu sikap pada saat kita dalam kondisi situasi yang terjepit, kita tidak berserah kepada Tuhan, kita tidak bersabar, akibatnya sikap kita jadi mengandalkan manusia.
Atau sikap kita jadi putus asa, saya putus asa. Saya sudah tidak bisa. Putus asa. Nanti iblis yang menang. Kalau sudah putus asa, iblis yang menang. Jangan saudara mengambil sikap ini. Sikap stres, sikap marah. Jangan, sikap benci, sikap berharap kepada manusia, sikap mengandalkan manusia, sikap putus asa. Itu semua sikap-sikap kita. Tuhan itu mau lihat bagaimana sikap kita pada waktu kita dalam percobaan. Dalam situasi kondisi yang sulit. Bagaimana sikap kita? Sikap kita ini putus asa atau kita masih terus berharap sama Tuhan? Kita ini stres atau menyerah kepada nasib atau kita mau berserah sama Tuhan? Itu Tuhan mau tunggu sikap saudara. Tuhan mau lihat sikap Anda itu bagaimana pada waktu Anda di dalam situasi yang sulit. Sikap Anda benci atau sikap Anda itu berharap kepada manusia atau kepada Tuhan. Ya, itu Tuhan mau lihat sikap kita bagaimana. Ya, jadi ini penting sekali untuk kita mengerti. Kalau kita mau jadi murid Tuhan, kita mesti berbeda. Ya, kita mesti berbeda antara kita sebagai murid dengan orang yang kita layani itu. Jangan kita sama seperti dia. Dia stres, kita juga stres, sama-sama stres. Wah, ini tidak bisa, nanti tambah stres ini ya orang ini. Ya, karena yang melayani juga stres. Begitu. Jadi sudah kita mesti punya keadaan yang berbeda. Jangan sama dengan orang yang kita layani. Kita mesti punya kemenangan lebih dulu. Ya, sehingga kita bisa tolong dia. Kalau kita putus asa, dia yang kita layani juga putus asa, sama saja. Singkamaji, sama. Ya, jadi kita jadi putus asa juga menghadapi orang ini. Ya, jadi kita tidak bisa tolong orang. Tidak bisa tolong orang. Karena kita sendiri dalam kondisi yang mesti dirubah dulu. Dibersihkan dulu. Ya. Dalam Amsal 14 ayat 29 bagian A. Mari. Amsal 14. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya. Ya, orang yang sabar besar pengertiannya. Terus Tetapi siapa cepat marah membesarkan bagian kebodohan. A saja. Orang yang sabar besar pengertiannya. Apa arti pengertian? Pengertian di sini artinya pertimbangan. Jadi sebelum kita ngomong, kita jawab, kita mempertimbangkan dulu jawaban kita itu. Sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kalau tidak sesuai jangan. Ya, kita harus menyesuaikan jawaban kita itu dengan firman Tuhan. Jadi pertimbangan itu sama seperti coba mana? Gambarnya ada? Ya ini. Pertimbangan itu dari kata timbangan. Ini timbangan. Ya, timbangan. Jadi kita mesti timbang dulu kalau kita mau jawab. Itu namanya kita pertimbangan, punya pertimbangan. Jangan menjawab sak maunya, akhirnya salah jawabannya itu. Jadi membuat orang ini jadi lebih salah. Jadi saudara, kalau saudara punya hikmat, saudara harus punya pengertian. Pengertian itu artinya, tadi dikatakan orang yang sabar besar pengertiannya. Mengerti itu mengerti, dari kata mengerti. Mengerti keadaan orang yang stres itu. Ya. Jadi ditimbang-timbang dulu apa sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang stres atau orang yang tergesa-gesa, sedang tergesa-gesa, itu tidak membutuhkan penghibur. Tapi dia membutuhkan pengertian. Orang yang bisa mengerti kepada dia. Ya. Orang yang membutuhkan pengertian itu satu grade, satu tingkat lebih rendah dari kita. Dari orang yang bisa mengerti. Orang yang butuh pengertian itu satu tingkat lebih rendah
dari orang yang bisa mengerti. Ya, kalau selalu butuh dimengerti, saudara tidak bisa melayani orang. Saudara sendiri butuh dimengerti. Saya ini butuh dimengerti. Nah, ini orang ini masih perlu dilayani karena dia butuh dimengerti. Tidak ada orang mengerti saya. Saya ini seperti sendirian di sini. Nah, itu. Padahal ada orang yang bisa mengerti dia, tapi dia bilang tidak ada orang yang bisa mengerti. Jadi orang ini tingkatnya masih perlu dilayani. Perlu ada orang yang bisa mengerti dia. Ya. Karena dia masih butuh dimengerti. Dia belum bisa mengerti orang lain. Karena dia sendiri masih butuh dimengerti. Bisa mengerti? Bisa. Dia belum bisa mengerti orang lain. Belum bisa mengerti si A, si B. Belum bisa. Karena saya ini masih butuh dimengerti oleh orang lain. Nah, kalau sudah terus begitu, saudara bukan murid. Saudara masih perlu dimengerti sama orang lain. Jadi saudara ini masih kanak-kanak rohani. Nah, tapi kalau sudah bisa mengerti orang ini, sudah kasih nasihat sampai dia jadi kuat. Bukan saudara yang dipengaruhi oleh keadaannya dia, tapi saudara yang mempengaruhi dia, saudara yang menguatkan dia. Ayo, kamu mesti bangkit, kamu jangan terus begini, kamu mesti melayani salah. Jangan kamu minta dilayani terus sampai Tuhan Yesus datang, kamu terus dilayani, kamu ketinggalan nanti. Bagaimana? Kamu terus dalam keadaan seperti begini. Ayo, kamu bangun, bangkit sekarang. Kita bangkitkan dia. Ya, kita tidak menuruti situasinya orang ini, tapi kita merubah situasi dengan Roh Kudus yang ada pada kita. Kita rubah dia. Kamu sekarang mesti bangkit. Ayo, kamu mesti melayani, melayani. Jangan selalu minta dilayani, jangan. Melayani. Kamu mesti bisa mengerti orang lain. Jangan selalu kamu minta semua orang mesti mengerti saya. Lah, kapan nanti kamu bisa mengerti orang? Tidak pernah. Nanti Tuhan Yesus datang, kamu masih terus minta dimengerti. Kamu ketinggalan. Bisa mengerti, saudara? Ya, jadi kita mesti bisa dewasa. Murid itu dewasa. Murid itu jangan selalu, ya, saya sendiri juga masih punya masalah. Saya tidak bisa tolong kamu. Itu tidak bisa. Murid itu selalu punya masalah, betul? Tapi masalah itu tidak menjadi sebab dia untuk tidak melayani orang yang kebutuhannya orang ini. Apa kebutuhannya dia? Dia sudah putus asa. Perlu kita berikan pengharapan yang baru supaya dia jangan putus harap. Pengharapannya jangan putus. Pengharapannya jadi kuat, jadi tegak begitu. Sehingga dia itu orang yang memberkati, bukan yang minta diberkati. Selalu kita minta diberkati. Kita memberkati orang lain. Kalau gereja ini semua begitu, anggotanya semua, wah luar biasa. Luar biasa. Itu saya berdoa sama Tuhan, minta supaya ya, jangan kita ini selalu, wah, tidak ada orang yang tolong saya, tidak ada orang yang sembahyangkan saya. Lah, kamu sembahyangkan orang lain aja. Ya, kalau kamu sembahyangkan orang lain, nanti kamu didoakan, ditolong sama Tuhan, betul? Ya, kalau kamu memberkati orang lain, kamu diberkati. Kalau kamu selalu minta diberkati, kamu tidak akan diberkati orang lain semua sibuk mau sendiri, dan kamu sendiri juga tidak akan bisa memberkati orang lain. Jadi kita mesti dewasa. Ada anak-anak masih umur 13 tahun tapi otaknya itu sudah dewasa. Ngomongnya apa, ngatur sesuatu seperti orang dewasa. Tapi ada orang yang sudah umur 17, 21 tahun seperti anak-anak. Nah itu, jangan kita seperti itu. Kita mesti akal budi kita mesti jadi murid, ya, menjadi dewasa. Jadi kita akan bisa merubah keadaan. Kita ketemu dengan orang siapa saja kita rubah. Nah, kita ngomong sama dia, kamu tidak boleh terus begini. Sampai kapan kamu terus begini? Kamu nanti kalah sama yang lain. Yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian jadi terdahulu, kata Tuhan. Yang duluan di muka itu, kamu duluan di muka, kamu lebih dulu kamu ikut Tuhan, sekarang kamu di belakang, kamu kalah. Yang di belakangmu
sekarang ada di mukamu. Kamu kalah. Kita bukakan sedikit, kasih penjelasan. Bukakan keadaannya dia bagaimana. Nanti dia akan mengerti, oh ya, saya tidak boleh begini terus. Saya terus bergantung sama orang. Saya terus mengandalkan manusia. Bagaimana kalau saya terus begini, kapan Tuhan bisa kerja? Ya memang Tuhan sulit untuk bekerja. Kalau saudara tidak merubah, saudara sendiri mesti merubah. Saudara ada Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa merubah saudara. Kalau saudara mau. Kalau saudara tidak mau, memang tidak bisa. Amin. Ya itu tergantung sama saudara juga. Saya mesti punya kemauan. Ya. Nah, jadi orang stres itu tidak membutuhkan penghibur, tapi membutuhkan pengertian. Dia butuh orang yang bisa mengerti dirinya, dan dia merasa lega kalau ada orang yang bisa mengerti keadaannya dia. Wah, saya lega. Kenapa? Ada orang yang bisa mengerti saya. Selalu cari orang yang mau bisa mengerti dia. Ya, kapan dia mau mengerti orang lain? Nah ini, tidak pernah mengerti orang lain. Selalu dia berharap ada orang yang mau mengerti dia. Ini tidak baik. Sifat ini untuk sementara baik, tapi kalau terus-menerus begitu tidak baik itu. Dia dia senang kalau ada orang mengerti dia, tapi ini tidak membantu dia untuk bisa jadi dewasa. Dia tidak bisa memecahkan masalah-masalahnya dia sendiri. Selalu dia mesti lari sama manusia, lari sama orang. Ya. Pengkhotbah 10 ayat 4, mari kita baca. Ini ayat-ayat ini ditulis ya. Jadi kalau di dalam ujian keluar. Ada ujian keluar. Pasal 10 ayat 4, mari. Jika amarah penguasa menimpa engkau, Ya. janganlah meninggalkan tempatmu. Kalau amarah penguasa, amarah raja menimpa engkau, marah, rajanya marah sama kamu, janganlah meninggalkan tempatmu, jangan lari, jangan tinggalkan posmu, jangan tinggalkan kedudukanmu, jabatanmu itu yang sangat rentan saat itu, sedang disorot oleh raja. Kamu bisa dihukum, bisa dimasukkan bui, bisa. Tapi kamu jangan lari dari situ. Kamu tetap berdiri, menunjukkan bahwa kamu bertanggung jawab dan kamu setia, orang yang setia. Nah, kesalahan bisa saja orang berbuat salah, tapi apakah orang itu setia dan tanggung jawab kalau dia salah? Nah, banyak orang kalau sudah salah, dia lari, sudah salah, tidak tanggung jawab lagi. Nah, itu kesalahannya bertumpuk-tumpuk. Terus Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Karena kesabaran itu mencegah kesalahan-kesalahan yang bukan kecil, kesalahan yang besar. Kesabaran itu bisa mencegah kesalahan-kesalahan yang besar. Hanya kesabaran yang bisa menaklukkan raja. Ya, jadi hanya kesabaran itu bisa mencegah kesalahan besar, bisa stop kesalahan-kesalahan yang besar tidak jadi, stop. Nah, jadi perlu atau tidak kesabaran? Perlu. Kalau enggak nanti terus kesalahannya yang besar-besar terus berlanjut dalam kehidupan kita, dan kita akan mengalami satu dilema, saudara. Dilema yang sangat. Satu contoh, Daud itu pernah minta persembahan karena dia sedang panen raya, minta persembahan sedikit. Karena kami tidak pernah mengusik sawahmu, ladangmu, tidak pernah. Daud perintahkan kepada tentaranya 600 orang itu supaya kamu jaga baik-baik, jangan kamu mencuri kebun-kebunnya dari Nabal. Nabal itu orang kaya. Sekarang kami datang mau minta sedikit buah-buahnya sebagai upah daripada kami menjaga. Tapi Daud bilang, Nabal bilang, siapa itu Daud? Sekarang dia sudah dengar bahwa Daud itu adalah hamba dari Saul yang membelot katanya, memberontak. Padahal Daud tidak memberontak. Sekarang ini banyak hambanya orang memberontak. Sedikit-sedikit bilang, ini saya hambanya Daud, saya hambanya Saul. Tidak, saya tidak mau kasih. Nah, dipermalukan itu utusan Daud, dipotong jubahnya sampai di atas dengkul. Nah, dan jadi dicukur ini cambangnya ini. Nah, janggutnya kayak janggut wedus
janggut apa? Janggut kambing, ya, itu potong, dipermalukan pokoknya. Terus Daud bilang, kamu sembunyi diri, saya akan hadapi. Dia naik, dia berjalan dengan 400 tentaranya. Ini Daud membawa senjata lengkap. Ya. Apa yang terjadi? Dia bilang, satu malam, saya berjalan satu malam, pagi-pagi buta saya sudah sampai di rumahnya Nabal dan saya akan bunuh semua. Mulai dari Nabal sampai semua pegawai-pegawai laki-laki semua. Yang perempuan tidak dibunuh. Yang laki saya, dia begitu dendam kepada Nabal, tapi dia agak sedikit ngawur. Dia juga mau membunuh orang laki-laki daripada pegawai-pegawai prianya daripada Nabal. Nah, waktu Abigail dikasih tahu, Abigail membawa makanan banyak sekali, kemudian dia suruh mereka jalan lebih dulu. Sampaikan kepada Daud, nanti aku akan ketemu dengan dia. Sampai sesudah Daud mendapat itu semua, sebentar lagi Abigail ketemu sama dia. Abigail mengatakan, jangan kamu mencari keadilan dengan kekuatan kamu sendiri. Kamu nanti akan salah sama Tuhan. Karena kamu yang salah, kenapa kamu mau bunuh juga semua pegawai laki-laki dari Nabal? Ini orang-orang yang tidak tahu dosa, tidak salah, tidak apa. Yang salah Nabal tidak mau kasih sama kamu, ya Nabal yang salah, Nabal yang mesti dihukum. Bukan ini anak buahnya, jongos-jongosnya ini, bujang-bujangnya yang laki-laki ini mau dibunuh semua oleh Daud. Terus Daud merasa, iya saya ini salah, saya ini nanti kamu akan berhutang darah, kata Abigail. Betul, berhutang darah, dengan tanganmu nanti berlumuran darah, darahnya orang yang tidak bersalah. Jadi kamu jangan batalkan saja itu. Batal. Dia terima itu. Sudah tidak jadi. Luar biasa. Ya, Daud datang dengan 400 tentara dan senjata lengkap. Abigail datang dengan apa? Cuma dengan kesabaran dan lemah lembut, itu saja. Kesabaran dan lemah lembut. Tidak punya senjata apa-apa. Senjatanya cuma lemah lembut dan kesabaran. Ini Abigail. Tapi saya tahu Abigail berani menghadap Daud. Dan dia berani tidak beranjak dari tempatnya. Dia tidak mundur, dia tidak lari dari tempatnya. Dia berdiri terus, dia jongkok, dia berlutut di situ. Di mukanya Daud, minta mohon supaya batalkan. Nanti Tuhan akan membela kamu. Terus Daud bilang, ya saya kabulkan permintaanmu. Dan Tuhan nanti akan membalas. Bukan saya yang balas. Saya tidak boleh balas. Tuhan yang balas. Jangan suka membalas, saudara. Jangan suka membalas. Nanti Tuhan tidak akan membalas. Biarkan Tuhan yang membalas. Beri kesempatan saudara. Tuhan yang membalas. Bukan saudara yang mesti membalas. Kalau ada orang yang bikin susah saudara, jangan saudara membalas. Orang mau menipu, jangan saudara. Dengan saudara diam, itu berarti saudara memberi kesempatan orang Tuhan yang membalas. Tapi kalau saudara berusaha mau balas begini, mau balas begitu, Tuhan bilang ya sudah kamu balas sendiri. Aku tidak turut campur. Nah, dan sudah nanti kesulitan, akan kesulitan sudah menghadapi dengan kekuatan sendiri. Lebih baik kita seperti nasihat daripada Abigail. Saudara, apa yang terjadi? Sampai permohonannya dikabulkan. Dan surutlah amarah Daud. Sehingga Abigail berhasil menyelamatkan ratusan jiwa. Ratusan jiwa, itu bujang-bujangnya dia itu kan jiwa ya. Ratusan jiwa itu diselamatkan untuk Tuhan. Ya, kita bisa menyelamatkan ratusan jiwa-jiwa. Ribuan jiwa-jiwa pun bisa di kota Makassar. Amin. Ya, kalau sekarang anggota jemaat kita ini sudah 3.000, 4.000, 5.000, ada yang bilang 6.000. Ini berarti sudah ribuan orang bisa kita selamatkan. Tapi kita mesti punya roh kesabaran dan roh lemah lembut.
Ya, kita mesti mempunyai Roh Kudus. Ya, yang karena dikatakan tadi kesabaran itu mencegah kesalahan-kesalahan yang besar. Ini dalam Pengkhotbah 10 ayat 4 tadi. Ya. Kalau amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan yang besar. Kesabaran itu mencegah. Kalau sudah sabar, saudara bisa mencegah kesalahan-kesalahan yang besar. Itu tidak akan terjadi. Daud tidak jadi melakukan kesalahan yang besar. Bayangkan nanti dia tangannya berlumuran darah, berapa ratus orang bujang-bujangnya dari Nabal. Ya, itu semua dia mesti bertanggung jawab sama Tuhan. Tapi sekarang dia tidak jadi. Dia dibela sama Tuhan. Dan Nabal waktu Abigail pulang pagi-pagi, Abigail belum memberitahu kepada Nabal. Nabal masih mabuk. Orang mabuk dikasih tahu tambah mabuk. Ya, jadi jangan, kalau suami sudah mabuk, sudah jangan turut mabuk, sama-sama mabuk. Nanti anak-anaknya juga lari. Kenapa? Papa mama mabuk. Ya, yang satu mabuk. Ini ya, yang satu mabuk, yang lain ya, jangan. Nah, setelah dia sadar mabuk, dari mabuk baru dia kasih tahu. Begini-begini ceritanya, Daud mau datang mau bunuh kamu. Dan semua orang di sini, waktu dia dengar itu, dia terus jadi kram. Stroke, kena stroke. 10 hari dia membatu. Tidak bisa digini, tidak bisa membatu. Kayak batu, terus mati. 10 hari saja dikasih waktu sama Tuhan. Kalau Tuhan membela, Daud dicinta sama Tuhan, dibela sama. Kenapa Daud mesti membela diri sendiri? Bodoh dia. Kalau dia berbuat begitu, dia bodoh. Biar kasih sama Tuhan. Biar Tuhan yang akan membela. Sudah tidak usah membela diri sudah. Berikan kepada Tuhan yang akan membela. Mungkin sudah menghadapi ketidakadilan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam jabatan, di dalam apa saja. Tidak soal. Tuhan itu adalah pembela kita. Dia akan membela kita. Amin. Ya. Kemudian Pengkhotbah 7 ayat yang ke-8. Ya, akhir dari 7 ayat 8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Ya, akhir dari satu hal, langkah akhir itu lebih baik daripada langkah awal. Betul? Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Ya. Coba tolong ditulis apa? Akhir, awal dan akhir. Bukan. Ya ini, kok kecil? Tidak bisa baca. Oh, apa ini? Bisa dibesarkan sini? Kayak tulisannya agak bisa besar sedikit. Nah, begini. Langkah awal, ini sebelah kiri langkah awal. Tulisan awal. Langkah sebelah kanan ada tulisan akhir. Manusia itu punya langkah awal di sini, punya langkah akhir di sini. Betul? Ya. Sekarang dikatakan tadi ayat berapa tadi? 7 ayat 8. Akhir satu hal lebih baik daripada awal. Betulkah? Betul. Tidak selamanya, tapi ada betulnya. Betulnya begini, langkah awal belum ada kesulitan-kesulitan, masih baru langkah awal. Ya, saya waktu awal pergi ke sini tahun 71 belum ada kesulitan yang berarti. Ya. Tapi langkah akhir itu sudah melalui kesulitan-kesulitan yang besar-besar. Ya, saya pernah diusir orang, pernah besuk, disuruh pulang keluar, nggak ada. Tuan rumahnya tidak keluar, ya, disetrap kayak disetrap duduk berapa jam di situ. Pernah saya mengalami macam-macam, ya, diusir dan sebagainya, mengalami itu besar-besar, percobaan yang besar-besar. Itu kalau langkah-langkah sampai hampir langkah akhir itu kita akan mengalami. Langkah awal belum ada
belum ada. Itu kesulitan masih kecil-kecil, belum kesulitannya besar. Ya. Langkah awal belum ada penggemblengan, belum. Tapi langkah selanjutnya sampai langkah akhir itu sudah melalui penggemblengan, digembleng. Ya. Dihajar. Nah, ini langkah awal belum ada hajaran, tapi langkah akhir banyak hajaran datang kepada saya, banyak saya dihajar sama Tuhan. Tapi saya bersyukur bahwa kalau saya dihajar itu tanda saya dicinta sama Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan tidak dihajar, ya biar dia jalan serong, dia jalan apa, ya itu tandanya dia dibiarkan, tidak dicinta. Ya, tapi kalau kita dihajar, jangan kita kecil hati, wah kenapa kok saya dihajar? Justru kita itu dicinta sama Tuhan. Amin. Jangan dengan apa orang omong. Kita tidak hidup dari apa orang omong. Kita hidup dari apa kata firman. Apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, itu yang penting buat kita. Kita mesti pegang firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan menjadikan hidup kita berbuah-buah. Hajaran demi hajaran, saya mengalami banyak. Ya, dan selanjutnya pada langkah awal belum ada ujian-ujian yang besar-besar, ujian yang kecil-kecil saja. Tapi sesudah melalui hampir sampai kepada langkah akhir, itu ujian demi ujian mulai saya alami. Ya, ujian yang besar-besar. Tapi saya tetap biasa saja. Saya tidak mengalami apa-apa. Saya merasa Tuhan itu melindungi saya. Ya. Ya, hamba Tuhan itu tidak bisa, jangan dipuji-puji. Karena saya tidak bisa menyenangkan semua hati saudara. Tidak bisa. Siapa saya kok saya mau menyenangkan hati 5.000 orang? Wah, tidak bisa. Jadi jangan sudah ya, memuji saya. Pujilah kepada Tuhan. Saya ini hambanya saja. Ya, saudara, belum bertumbuh. Langkah awal masih belum bertumbuh. Tapi langkah yang terakhir ini sudah mulai bertumbuh dalam kesabaran, bertumbuh dalam kesucian, bertumbuh dalam kedisiplinan, bertumbuh dalam segala macam. Kesetiaannya juga mulai teruji. Ya, langkah awal setianya belum diuji, masih baru nih. Ya, belum bisa dibilang setia. Nanti dulu, lihat dulu. Nanti sampai di pertengahan, sampai mau terakhir, di situ kesetiaannya diuji. Betul-betul dia setia atau tidak. Ya. Jadi langkah akhir ini lebih banyak hasilnya daripada langkah awal. Langkah awal itu masih baru. Ya. Dan pada langkah awal belum bisa dikatakan lulus. Ujian belum keluar. Nanti langkah akhir ini ujian demi ujian keluar semua. Ujian terakhir, ujian semua itu keluar. Nah, nanti kalau lulus kita dapat mahkota, kita dapat pahala. Ya. Jadi saya ingat kepada Ayub. Ayub itu langkah awal dia dibela sama Tuhan. Tapi sampai langkah akhir dia juga dibela sama Tuhan. Ya, Tuhan membela Ayub di hadapan orang yang mendakwa dia. Teman-temannya yang mau menghibur katanya, tapi tidak menghibur, tapi menyorot. Wah, Ayub, kamu ini pasti pernah berbuat dosa yang besar. Kalau enggak, masa kamu sampai begini, sampai ada banyak ulat di sini jalan. Wah, baunya busuknya bukan main. Dan bernanah, batlok, kepala itu sampai dicukur. Habis, ya. Kok bisa begini? Orang percaya kok memalukan begini? Bagaimana kok bisa begini? Ya, ini pasti ya mereka mulai mencurigai. Pasti kamu ini punya dosa yang kamu sembunyikan. Tapi Ayub itu mati-matian dia membela diri. Ya, dia salahnya dia membela diri. Dia membela diri, tapi Tuhan tahu ketulusan Ayub. Dan Tuhan membela kepada Ayub akhirnya. Bahwa bukan Ayub itu menyembunyikan dosa. Tapi memang ini seizin aku. Aku menguji dia. Ya. Dan kemudian Ayub disuruh, coba kita baca pasalnya ke-42 ayat 7. Ya. Pasal 42 ayat 7, Ayub.
Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, Ya, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ayub sekarang pasal yang sama yang 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ya, terus Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, ya memintakan doa untuk sahabat-sahabatnya, terus dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali dua lipat, kali lipat lebih 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. dia diberkati 2 kali lipat. Ya. Kemudian ayat 11. Kemudian datanglah kepadanya Kehormatannya dia dipulihkan. Orang-orang yang tidak menghormati dia, yang tidak pernah mau datang melihat dia lagi, baunya busuk, itu sekarang datang. Memberikan emas 1 kesita, itu entah berapa itu. Emas yang lonjoran itu memberikan. Dan Ayub diberkati lagi. Ayub dipulihkan, kehormatannya dipulihkan. Terus kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Ayat pasal 12, ayat 12. Tuhan memberkati Ayub. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang Selanjutnya lebih daripada hidupnya yang terdahulu. ya, dan lebih dari langkah awal. Langkah akhir jadi diberkati lebih daripada langkah awal. Luar biasa. Terus Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba. tadinya sebelum dia mengalami kesulitan ini, kambing dombanya cuma 7.000, sekarang 14.000. Naik 2 kali semua. Terus Dan 6.000 unta. untanya tadinya cuma 3.000, sekarang 6.000. Itu unta itu truk gandengan. Ya, itu truk tronton itu. Ya, terus 1.000 pasang lembu. ya 1.000, tadinya 500 pasang lembu saja, sekarang 1.000. Wah, 2 kali lipat semua. Terus Dan 1.000 ekor keledai betina. wah, kalau dia ini seperti apa? Seperti L300 begitu. Ya. Tadinya 500 ekor, sekarang 1.000 ekor. Luar biasa. Dan kita baca terus dalam ayat 17. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Nah, sudah luar biasa. Apa sudah mau berjalan sampai kepada langkah akhir? Mau sampai langkah akhir? Nah, kok udah ada suara? Mau sampai langkah akhir? Siapa yang mau sampai langkah akhir? Angkat tangan. Nah, jangan mati-mati dulu ya. Cari jiwa dulu. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Ya, cepat sedikit. Waktunya. 16 ayat 32. Ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ya, melebihi seorang orang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Sudah siapa di sini yang pahlawan? Jalan pahlawan saya tahu, tapi kalau orang pahlawan Indonesia hampir sudah ada. Semua sekarang bukan jadi pahlawan lagi. Jadi macam-macam yang lain. Ya, orang yang menguasai dirinya, terus orang yang menguasai dirinya, itulah orang yang mendisiplin dirinya, disiplin terus melebihi orang yang merebut kota. Melebihi orang yang merebut kota. Orang merebut kota itu orang yang pintar-pintar, orang yang gagah perkasa, yang mendisiplin hidupnya, itu bisa merebut kota. Tapi orang yang sabar melebihi orang yang menguasai dirinya itu mendisiplin diri. Ya, itu melebihi orang yang merebut kota. Luar biasa. Jangan saudara pandang disiplin sebagai musuh saudara. Pandang itu sebagai teman baik saudara. Saudara hidup disiplin, perlu hidup disiplin. Perlu. Kalau sudah bangun jam 10 pagi, seenaknya mau jam 8 pagi bangun, itu tidak disiplin. Itu hidup yang seperti begitu itu tidak baik. Robah, orang-orang muda juga robah. Jangan hidup tidak disiplin. Jangan hidup mau bangun saja mesti disiram dengan air panas. Wah, repot tadi. Ya, kalau masuk sini kopok. Ya, kenapa kok mesti pakai air panas?
Air dingin juga tidak perlu. Ya, kasurnya nanti basah semua. Ya. Perlu apa? Bukan air panas, tapi air disiplin. Didisiplin, perlu mendisiplin diri. Bangun mesti disiplin, makan disiplin. Ya. Olahraga disiplin. Ya. Tuhan sudah memberikan roh disiplin dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Tuhan sudah memberikan roh disiplin. Tinggal tergantung kita mau disiplin, mau melakukan atau tidak. Itu tergantung kita. Disiplin jalan kaki. Saya berusaha satu minggu 3 kali saya mau jalan kaki. Tidak bisa 7 kali karena banyak kesibukan. Ya, sebagai hamba Tuhan saya banyak persoalan yang harus saya lakukan. Jadi saya usahakan 3 kali dalam 1 minggu. Disiplin 3 kali untuk berjalan. Ya. Jadikan itu gaya hidup saya. Ya. Setelah pasal 7 ayat 16, Pengkhotbah 7 ayat 16. Ya. Ya. 7 ayat 16. Silakan baca. Janganlah terlalu saleh. Nanti dulu. Ini penting sekali untuk kita mengerti. Jadi saudara mau hidup disiplin, baca Alkitab disiplin, sembahyang disiplin. Ya. Mau? Kok tidak ada suara? Mau? Murid kalau tidak mau ya bukan murid. Ya, murid mesti mau. Amin. Ya. Jadi saudara, jadikan itu teman baik saudara. Jangan jadikan musuh saudara. Mendisiplin diri itu penting sekali. Ya. Jadi jangan kita bilang, saya tidak perlu. Saya tidak perlu jalan kaki. Nanti kalau sudah stroke baru mau jalan kaki dia. Stroke. Banyak itu orang di Karibosi saya lihat kalau sudah sakit dia baru jalan, muncul. Saya bilang ini anggota baru, saya bilang sama Frank, jiwa baru nih. Ya, ini mesti diinjili. Ya. Wah, jalan sampai pincang-pincang begini. Dia jalan terus. Dia usaha terus. Ada yang bisa baik, ada yang tidak bisa. Ada yang masuk lubang kubur, sudah tahu. Ya. Telat sudah. Ya, itu penting. Ya. Disiplin jalan kaki, disiplin olahraga ringan itu perlu. Ya, sebab kita mesti pelihara rumah Allah. Tubuh kita ini rumah Allah. Kita mesti pelihara. Jangan merusak dengan makanan yang berkolesterol tinggi. Ya, dengan es krim yang ukuran jumbo, super lagi, ada supernya. Wah, itu kalau sudah makan itu dia teler. Ya, jangan dirusak dengan makan kacang. Ya, dirusak dengan makan sambelnya itu. Wah, kalau saya makan sambal begitu enggak bisa khotbah. Gimana? Ya. Pengkhotbah 7 ayat 17. Ya. Janganlah terlalu fasik. 17. Janganlah terlalu fasik. Janganlah bodoh. Janganlah bodoh. Terus? Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Ya. Jangan terlalu fasik itu artinya begini. Jangan makan makanan yang berkolesterol tinggi. Ya, makanan yang sambelnya, pedesnya bukan main. Wah, enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa. Itu jangan terlalu fasik. Bibel bilang jangan terlalu fasik. Makan sambal ya boleh, tapi jangan terlalu fasik. Sambelnya 1 cobek. Orang lain enggak boleh ambil. Dia kasih nasi, dia tutupi sudah. Itu haknya dia. Itu haknya dia. Ini terlalu fasik. Ya sudah, kalau lihat orang makan begitu bilang, kamu terlalu fasik. Biar dia marah, enggak apa-apa. Ya. Sudah. Ya. Saya bisa makan semua. Tapi sedikit-sedikit. Saya makan sedikit. Sambal kadang-kadang saya ambil sedikit. Ya. Kalau saya punya nyonya sudah matanya sudah melek merem ini, saya bilang, ya sudah, jangan. Ya, ada tandanya, ada sign-nya. Ada orang kasih aja ini. Ya. Saudara. Jadi jangan terlalu fasik. Tapi juga jangan terlalu ini apa? Saleh. Enggak perlu itu. Pokoknya berdoa saja, enggak usah jalan kaki. Loh. Berdoa boleh, tapi ya jalan kaki saya perlu kalau saya perlu. Karena ini
Lihat orang zaman dulu kenapa kok kuat. Abraham itu kuat. Karena Abraham itu kalau pergi dari satu kota ke kota lain selalu jalan kaki. Tidak ada tram MRT, belum ada itu. Bus kota tidak ada, PT tidak ada. Ya, dia jalan kaki. Hampir semua Yakub jalan kaki semua. Makanya mereka itu ini kendaraannya kakinya. Jadi kakinya itu sehat karena jalan terus. Sekarang orang mau pergi mobil, buka, duduk, jalan. Sampai di satu tempat, buka lagi, keluar, masuk ke rumah, duduk lagi. Ya, bagaimana tidak sakit? Terus duduk terus begitu. Ya. Tapi orang zaman dulu jalan, bukan cuma jalan kaki, naik pohon ara. Si Sakeus sampai naik pohon ara. Ya, semua dengan kaki dia. Orang tua segitu kok bisa meloncat itu? Karena dia sudah sering kali dia meloncat. Tiap pagi mungkin dia meloncat 10 kali. Jadi dia sudah gampang. Ya. Jadi ada nasihat, jangan terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Ayat 16. Ayat 17, janganlah terlalu fasik tadi, janganlah terlalu saleh. Jangan terlalu fasik. Janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Banyak orang sekarang mati sebelum waktunya karena tidak menjaga. Ya. Saya bilang olahraga saya cuma 3-4 jam jalan, tapi saya pulang sudah keringat loh, seperti mandi, bro. Wah, segar. Itu dokter bilang keringat yang keluar itu sama seperti air kencing, maaf. Air kencing yang keluar, racun itu keluar semua. Ya, jadi saya duduk 1 hari nulis terus, enggak rasa apa-apa. Karena saya sudah jalan. Saya belum jalan ya repotan. Ya, jadi cuma jangan saya pikir bahwa saya jalan kaki sampai 4 jam, 5 jam, enggak, 1 jam enggak sampai. Selesai langsung buru-buru pulang. Terus mandi, terus ada sembahyang dan sebagainya. Ada rapat dan sebagainya. Ya, jadi kita mesti jaga tubuh kita ini rumah Allah, di mana roh Allah ada di dalamnya. Ya, jangan nanti kalau kita sudah sakit baru kita mau jalan. Nah, itu makanya tadi dikatakan jangan terlalu fasik. Ya, setelah kita diberi kuasa untuk mengatakan no, tidak. Betul? Kalau orang datang bawa es krim yang 1 besar, saya bilang, terima kasih. Tidak. Ya, kita diberi kekuatan untuk menolak. Kuasa untuk mengatakan tidak. Ciri orang yang yang terakhir, ciri orang yang hidup berdisiplin adalah tidak sembarang bicara. Disiplin perkataan lebih dulu, ini penting. Jangan sembarang ngomong. Mesti ada rem, ada rem. Yang kedua, tidak suka ambil jalan pintas. Wah, kalau jalan itu terlalu jauh tuh, muter. Saya jalan pintas saja. Orang yang berdisiplin tidak suka jalan pintas. Jalan yang cepat, jalan yang pendek, tapi enggak kurang putarnya kurang panjang. Yang ketiga, tidak suka diwakili oleh orang lain. Nah, ini hari saya tidak bisa jalannya, kamu sejak wakil, selalu diwakili sama orang lain. Tidak. Yang keempat, sudah siap saat pintu kesempatan terbuka. Ya, kalau ada kesempatan, ya, kita lakukan. Ya. Yang kelima, orang yang berdisiplin itu seperti investor, bukan seperti penjudi. Kalau penjudi itu bermain kesempatan, ambil risiko dengan berharap dapat untung lebih besar daripada yang ditaruh di tempat permainan. Dia taruh misalnya uang 1.000 perak, ya, nanti dia dapat untung lebih banyak itu, sampai berapa belas ribu perak. Ya.
itu bermain kesempatan. Nanti dia untung, nanti dia buntung lagi, ya habis lagi uangnya. Situ. Tapi seorang yang berinvestasi itu orang yang punya komitmen untuk dapat untung masa depan. Dengan jalan memberi, melepaskan sesuatu sekarang, modal, melepaskan modal untuk dapat keuntungan masa depan. Bukan main judi, bukan berjudi. Tidak. Kalau kita berdisiplin, kita tidak berjudi. Kita berinvestasi. Apa yang kita investasikan sekarang, itu nanti kita akan petik hasilnya yang akan datang. Amin. Ya, jadi mungkin saya bilang, ini kok jasmani? Loh iya, ini jasmani. Karena ini tubuh kita ini jasmani, bukan rohani. Betul? Rohani, ya rohani. Kita perlu firman. Rohani sekarang kita sudah mesti datang. Ini rohani, ini sudah mesti disiplin. Datang terus. Nah itu disiplin. Rohani juga disiplin, tapi jasmani juga perlu disiplin. Makan juga mesti disiplin. Ya, sehingga rohani jasmani jalan sama. Begitu. Jangan coba bilang, ini rohani saya tidak mau jasmani. Salah, itu pandangan. Itu yang dikatakan, jangan kamu terlalu saleh. Tapi juga jangan terlalu fasik. Yang biasa-biasa saja. Ya, yang hidupnya biasa. Makan biasa. Ya, disiplin biasa. Ya, bangun tidur mesti ada kebiasaan disiplin juga. Ya. Dan Tuhan akan memberkati saudara sekalian. Amin. Ya, sudah diberkati oleh Tuhan? Ya. Ayo jalan kaki besok. Ya, mari kita bangkit berdiri semua, kita datang kepada Tuhan.